Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd. Anta qayyibus samawati wal ardhin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali di kajian Al-Quran, baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah. Semoga saja kita ini menjadi orang-orang terpilih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa arafna kitabal ladina stafaina min ibadina." Kemudian saya wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Semoga saja kita semua termasuk golongan itu. Oleh karena itu, mari kita mulai kajian ini. Masih di surat An-Nahl. Kita di ayat 44 sampai dengan 50. Kita kaji dulu secara lafaziyah. Terdahulu kita mari membaca secara bersama-sama ayat akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيع ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Hanya saya mau mengomentari dulu di pembukaan tadi Pak Ismail yang mengatakan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan. Dari segi lahiriah memang kita termasuk pilihan, karena jami'atul khair. Ya, khair itu artinya yang baik atau pilihan. Nah, itu ada katanya dengan salat istikharah. Salat istikharah itu salat untuk mendapatkan yang baik. Ya, jadi khairun itu adalah kebaikan. Jadi secara lahir kita termasuk golongan pilihan, tapi secara hakiki ya itu wallahu alamnya hanya Allah yang tahu. Ya, tapi secara lahiriah kita sudah masuk dalam golongan orang-orang terpilih karena kita memilih untuk melakukan taklim. Nah, kita mulai dengan ayat 44 bil bayyinati. Kata ba ini kata huruf atau kata depan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut preposition. Ya. Yang kalau dia berdiri sendiri tidak punya arti. Tetapi dia akan memberi arti pada kata yang mengikutinya. Bayyinati itu menjadi kata benda dari kata bayan. Bayan itu artinya memberikan penjelasan, memberikan penerangan. Jadi di sini bil bayyinati. Ya, di sini ada alifnya menunjukkan jamak. Jadi dengan keterangan-keterangan. Nah, ini di sini. Ya. Waz-zubur ini bentuk jamak daripada kitab-kitab. Jadi kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud sebenarnya itu bermakna kitab. Ya. Nah, di sini bentuk jamak, kitab-kitab. Waz-zubur. Jadi kitab-kitab, ya. Artinya begini, Al-Qur'an itu adalah lanjutan daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu. Kemudian anzalna dan anzalna nunnya di sini di belakang. Kalau subjeknya di belakang itu berarti sudah lampau, past tense atau fi'il madhi. Jadi kalau diartikan bisa kan dan kami telah menurunkan. Nah, itu. Ya. Ilaika kepadamu, siapakah itu? Muhammad atau pengikutnya. Siapa yang baca itu yang kena. Kita yang baca berarti kita yang kena. Ilaikah kepadamu. Ilaikal zikrah. Zikrah itu peringatan atau Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisi peringatan. Jadi salah satu nama Al-Quran Al-Zikrah, peringatan. Zikrah. Ya, peringatan. Li agar, ini kata depan juga. Li agar tubayyina. Nah, ini tubayyina menjadi kata kerja. Kalau yang tadi atas menjadi kata benda atau isim, di sini menjadi fi'il. Agar kata tu itu menunjukkan pelaksananya. Ya. Agar kamu menerangkan kepada siapa? Linnasi, kepada manusia. Li kepada an-nasu. Kenapa dia kasrah? Karena setiap kata yang mengikuti kata li harus kasrah. Lillahi, nah gitu, kita kasrah. Jadi linnasi, agar kamu menerangkan kepada manusia apa nuzilah, apa yang diturunkan ilaihim kepada mereka, ya, kepada mereka, ya. Wa la'allahum agar mereka, la'alla agar, wa dan la'allahum mereka, yatafakkarun agar mereka berpikir. Jadi Quran selalu mengajak kita berpikir. Dia peringatan tapi ada anjuran untuk berpikir, ya. Menggunakan otak yang kemarin dijelaskan bahwa potensi otak itu luar biasa. Einstein katanya itu belum setengah itu otaknya dipakai. Ya, belum sampai 50%. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan otak, ya.
Kalau kita usia begini, otak kita sel tidak bertambah, tapi dia akan bercabang. Dia satu berpikir, dia bercabang. Ya, jadi bagus berpikir, apalagi berpikir tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian ini kata Ali bertanya, fahmaka, aminah, ada 3 kata yang digabung. Ya, maka apakah? Maka apakah? Jadi makanya didahulukan, ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka apakah merasa aman alladzina, orang-orang yang, apakah orang-orang itu merasa aman? Makaruh dengan rencananya, makaruh sayyiati, apakah mereka aman dengan rencana-rencana jahatnya? Itu Allah mempertanyakan begitu. An yahsiba, bahwa akan membenamkan, an yahsiballahu, bahwa Allah akan membenamkan. Dan itu memang sering terjadi, gempa atau apapun itu Allah akan membenamkan itu. Jadi sebenarnya manusia ini, apalagi kalau ada rencana-rencana jahat, memang tidak akan merasa aman. Kalau dia merasa aman berarti dia kafir atau dia tidak takut kepada Allah. Ya. An yahsiballahu bihim, terhadap mereka. Huruf ba di sini dimaknai dengan terhadap. Jadi bisa berarti di dalam, bisa dengan, bisa terhadap. Itu huruf ba itu. Bihim. Bihimil ardoh. Ardoh itu bumi. Ya. Apakah mereka akan merasa aman dengan Allah membenamkan bumi? Atau itu atau. Nah, ini diambil orang Inggris or. Kalau kita atau. Ini bahasa Arab atau. Ya'tihim. Ya'ti itu datang kepada mereka. Him, mereka. Jadi datang kepada mereka. Ya'tihimil azabu, azab. Apakah akan merasa aman kalau datang azab? Min haitsu, dari mana? Dari haitsu, arah atau tempat. Min haitsu, dari mana? La yasurun, yang mereka tidak sadari. Nah, nanti mungkin di tafsir ini kita akan membahas apa perbedaan antara a'lamu dan yasurun. Ya. Jadi mirip-mirip tapi tidak sama. Ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, ya'khuzuhum, atau menghasab mereka, atau Allah menghasab mereka. Kata ya di sini menunjukkan pihak ketiga. Dalam ini pelakunya adalah Allah. Ya. Dalam bentuk present atau fi'il mudhari. Artinya belum terjadi. Ya. Tapi kemungkinannya terjadi. Ya'khuzuhum ala tahwufi, ya, tahwuyan, ala tahwufin, ya, dalam keadaan beransur-ansur. Afwan, saya salah, ya. Bi taqlibihim, afwan. Dia mengasap mereka, kebetulan sama dengan ayat berikutnya bunyinya. Atau asap mereka bi taqlibihim, bi taqallubihim. Dari kata qalabah. Qalabah itu artinya bolak-balik, mondar-mandir atau sibuk. Jadi jantung itu Pak namanya qalbun. Karena dia bolak-balik, dia memompa darah. Jadi qalbun. Ya. Jadi jantung ini kalbu. Kalau kita bahasa Indonesia kalbu. Ya. Jadi dia memompa darah. Jadi apakah dia mengasap mereka dalam keadaan sibuk atau dalam perjalanan, bisa juga diartikan atau dalam keadaan bolak-balik. Ya. Pamahum, maka tidaklah mereka mu'jizin, tidak bisa lolos. Tidak bisa lolos. Ya, tidak bisa menolak malapetaka. Jadi kita ini hamba yang hina, yang hamba yang daib, tidak bisa kita menolak kalau bala sudah datang. Satu-satunya menyelamatkan kita adalah berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kalau memang kita selamatlah. Kalau kita mati, insya Allah kita mati dalam keadaan sahih. Karena kita berlindung kepada Allah. Dan itulah jalan keselamatan. Itulah biasa ini selalu penyerahan diri. Jadi kita berserah diri kepada Allah, itu berlindung kepada Allah, artinya berserah diri kepada Allah. Ya. Apapun yang terjadi. Ya. Berikutnya sama tadi itu. Atau ya'khuzuhum, dia mengasap mereka ala tahwufin, secara beransur-ansur. Jadi ada asap Allah itu datang secara serentak, tiba-tiba
tapi ada juga beransur-ansur. Allah. Ya. Nah, begitu pun ada yang meninggal mendadak, ada juga yang meninggal beransur-ansur. Sakit dulu, makin parah gitu. Ya. Itulah apa yang Allah. Fa inna maka inna penekanan at-taukid. Fa inna maka sungguhnya rabbukum, rabba Tuhan kum kalian, Tuhan kalian, Tuhanmu, rabbahum la raufun rahim. Jadi dia ada asap tapi ada di situ dia tutup dengan sungguh maha pengasih. La raufun, lam itu penekanan sungguh. La raufun sungguh maha pengasih, rahim maha penyayang. Jadi ada asap diancamkan tetapi ditutup dengan Allah maha pengasih, maha penyayang. Artinya berlindunglah kepada Allah. Ya. Pada ayat 48, Aulam atau lagi aulam atau tidakkah yarau mereka melihat atau memperhatikan, dari kata ra'ah itu melihat, memperhatikan. Tidakkah mereka memperhatikan ilah itu kepada ma khalaqallahu, apa yang Allah telah ciptakan, min syai'in dari sesuatu, ya tapayyu condong zilalahu anil yamini was sama'ilin. Artinya bayang-bayang itu akan bergeser dari kiri ke kanan atau dari panjang pendek. Artinya itu gambaran tentang perjalanan matahari. Bahkan di sini kan matahari kita ketahui bahwa dia akan bergeser sekian derajat pada Januari sampai bulan sekian, dan juga bergeser pula ke kiri, itu matahari bergeser itu. Ya. Jadi ini penggambaran sistem jagat raya yang diatur oleh Allah. Ini. Kemudian sujadan, artinya sujadan itu tunduk. Jadi condong bayang-bayang itu bergeser, bukti ketundukan matahari kepada Allah. Ya. Jadi sajadah itu tunduk. Makanya itu dikatakan ketika diperintahkan malaikat bersujud kepada Adam, dalam artian tunduk, menghormati, bukan berarti menyembah kepada Tuhan, bukan berarti tidak sama itu. Jadi kata sajadah itu bisa bermakna menghormati atau tunduk. Sujadan lillahi, tunjuk kepada Allah. Wahum, dan mereka dakhirun, merasa merendah. Jadi jangan sekali-sekali kita menghadap Allah dengan rasa sombong. Tidak ada apa-apanya. Kita harus selalu merendah. Bahkan ada ungkapan itu, di saat manusia merendah, maka di situ ada kekuatan. Kekuatan biiznillah, kekuatan Allah. Walillahi, dan bagi lillahi yasjudu, kepada Allah bersujud atau kepada Allah tunduk, ma fis sama, apa yang ada di langit. Wahum oma filad, apa yang ada di langit dan bumi semua tunduk kepadanya. Min dabatin, termasuk makhluk-makhluk melata. Wal malaikat, bahkan malaikat pun tunduk semua. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak merasa besar, tidak merasa sombong. Ya. Jadi takabur itu dari kata ini, dari kata kabarah, besar. Jadi kalau orang takabur, ada orang merasa besar, itu orang yang sombong, takabur. Takaburnya artinya dia merasa besar. Ya. Sementara yang di sini digambarkan sujud tunduk kepada Allah, kita merasa rendah. Yahafuna, mereka takut, rabbahum, takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, ya, mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa atas mereka. Fawqihim ini artinya atasnya, artinya dalam arti kekuasaan Allah meliputi segala-galanya. Wa aluna, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan. Jadi penjarahan diri, seperti yang biasa disilakan Pak Mahmid itu adalah apa itu berserah diri? Melakukan apa yang Allah perintahkan, itulah berserah diri. Yaf'aluna, melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, itulah berserah diri. Ya. Jadi inilah pemaknaan secara lafaz ya.
kita perdalam atau kita tadabburi ayat Allah ini secara tafsiria, dengan tentunya ada referensi. Kita bukan ahli tafsir, tapi tentu saja kita bisa mendapatkan referensi dari buku-buku ataupun penjelasan dari para ulama. Sekian untuk pemanaan secara lafaziyah. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.